Oke. Sebelum kita mulai, sebelum saya sharing firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kalau saudara bisa silakan mengikutinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hadiah yang terbesar dari Tuhan adalah pengampunan. Minggu lalu Pastor Uniono sudah menerangkan betapa pentingnya pengampunan dalam kehidupan kita. Ya, penebusan Tuhan, kalau kita tidak mendapat pengampunan dari Tuhan, kita nggak ada di sini saat ini. Mungkin kita di tempat lain. Saudara, saya diingatkan pertanyaan Tuhan kepada Petrus ketika Tuhan datang kembali. Dia tanyakan kepada Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali, saudara. Saya percaya ini pertanyaan ditanyakan kepada saya secara pribadi dari Tuhan. Dan saya minta saudara pun bisa merasakan pertanyaan Tuhan kepada saudara. Kalau saudara Tuhan ada di tengah-tengah kita, dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, kata-kata mengasihi dan kata pengampunan adalah satu package, satu package yang diberikan oleh Tuhan pada kita. Dan kita pun harus bisa memahami, seringkali kasih dari Tuhan dan kasih kepada sesama kita nggak bisa membedakan. Kita merasakan kalau kita dikasihi Tuhan itu sama dikasihi manusia. Tanyakan kepada pasangan saudara, kamu mengasihi aku enggak? Sama seperti Tuhan mengasihi, enggak bisa saudara. Mustahil. Tetapi firman Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kenapa? Karena roh Tuhan ada dalam hidup kita. Jadi kita harus melakukan yang mustahil. Kalau kita melakukan yang biasa-biasa, buat apa kita di gereja? Kita lakukan yang mustahil dengan kuasa Roh Kudus yang dipercayakan dalam hidup kita. Amin, saudara. Kita harus pegang, harus percaya sepenuhnya. Minggu lalu juga diterangkan, kita ini orang yang sangat kaya, ya kan? Wah, luar biasa. Benar, yang kaya yang terpaling utama ialah kaya untuk mengampuni. Nah, saudara, hari ini firman Tuhan gak jauh dari mengampuni. Ya, kata-kata mengampuni, camkan ini, tanyakan kepada saudara, apakah kita mengampuni saudara kita? Di dalam perjanjian lama, Tuhan sering katakan kepada umat Israel, biarkan mereka menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka. Aku menjadi Tuhan mereka. Dan seringkali hal-hal ini terjadi dalam hidup kita. Aku anak Tuhan, aku anak Tuhan, aku umat Tuhan. Tapi benarkah kita mengakui bahwa Dia adalah Allah kita? Dia yang berdaulat atas hidup kita. Dia yang menentukan segalanya bagi kita. Dia satu-satunya yang harus kita taati. Itulah Allah kita. Saudara, kita pergi ke gereja bukan untuk mendapat pengetahuan. Tetapi saudara mendengarkan firman Tuhan supaya saudara bisa mentaati setiap perintahnya. Setiap perkataan Tuhan kita bisa melupakannya. Melakukan. Terkadang kita sebagai manusia, saya nggak mampu, saya orang biasa, saya nggak punya pengetahuan. Saudara meremehkan roh yang ada di dalam hidup, dipercayakan dalam hidup kita. Yang mengingatkan kita semua, setiap perintah Dia, itulah fungsi Roh Kudus. Fungsi Roh Kudus bukan hanya untuk berbahasa roh dan untuk segala macam, tapi merubah karakter kita, merubah cara kita mengasihi Dia lebih dari segalanya. Saudara, di dalam Injil Yohanes katakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci,
Barang siapa percaya kepada Yesus seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin. Saudara punya potensi untuk mengalirkan aliran-aliran air hidup. Potensi yang luar biasa Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tapi apa yang kita lakukan? Seringkali bukan air hidup yang kita salurkan ke teman kita. Cacian, makian, membedakan satu sama lain. Tidak mau menerima satu sama lain. Apakah itu kehidupan? Kehidupan kekristenan adalah hidup untuk memberikan hidup, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita. Camkan sejenak. Selama pagi hari ini, apakah kita mengucapkan sesuatu yang memberkati? Ataukah sesuatu yang menyakiti? Saya bisa katakan, orang-orang Kristen, termasuk saya juga, hidup kita penuh dengan kontradiksi. Tidak sesuai dengan apa yang kita katakan, yang kita percaya, yang kita mengerti. Kita harus mulai belajar, saudara. Waktunya sudah dekat, saatnya Tuhan akan datang. Kenapa kontradiksi? Kita bisa mengatakan, aku mengasihi kamu. Tapi di balik hati kita, aku gak suka sama kamu. Aku gak mau ketemu sama kamu. Karena kamu menyakiti aku. Putus hubungan lah, gak ada hubungan sama kamu juga gak apa-apa. Saudara, hati ini perlu dipenuhi. Mari kita belajar. Love and hate. Mana yang ada? Kalau lagu Indonesia, madu di tangan kananku. Satunya apa? Di tangan kiri, saudara. Racun di tangan kiriku. Di kekristenan, kanan kiri adalah madu, saudara. Kanan madu, kiri madu. Gak ada racun, saudara. Boleh lagu terkenal di mana-mana, saudara. Tapi di dalam Yesus, tangan kanan madu, tangan kiri madu. Amin. Seluruh hidup kita, yang keluar nafas kita pun madu. Lidah kita mengeluarkan madu yang manis, yang manis. Pikirkanlah itu semua, yang manis, yang sedap didengar. Amin, saudara. Mari kita baca-baca bersama-sama. Judul khotbah pagi hari ini adalah kontradiksi. Saya baca dari 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Sebab inilah berita yang kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi Tuhan bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran.
Amin, saudara. Ini firman Tuhan, saudara. Jadi saudara kalau tidak mengasihi berarti saudara tetap di dalam maut. Tidak ada satupun yang di dalam maut mendapatkan tempat yang kekal, saudara. Ya. Saudara, membenci adalah salah satu persoalan yang selalu ada di dalam diri manusia. Saya cari-cari kata membenci itu banyak sekali, saudara. Ternyata benci itu bukan hanya ngomong benci, saudara. Di dalam perjanjian lama dikatakan, di Imamat dikatakan begini, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam mana? Hatimu. Ya, di dalam hatimu. Jadi saudara, di dalam hati kadang-kadang kita nggak bisa melampiaskan rasa kebencian kita. Ya, benci itu saudara, saya catat di sini. Mungkin saudara nggak merasa kalau hidup saudara suka membenci. Mungkin saudara nggak pernah merasa kalau saudara ini semua adalah pembunuh. Ketika saya temukan di kamus bahasa Indonesia, saudara, cemburu itu juga termasuk, saudara, salah satu proses untuk menjadi kebencian. Dendam. Mendendam. Kalau masih ada dendam, masih itu pernah disakiti orang belum mengampuni, sekarang saatnya ampuni mereka. Dongkol. Siapa yang suka dongkol? Berarti kita suka dongkol ini pagi-pagi nggak tahu istri masih sibuk sudah minta makan pagi. Dongkol, saudara, ini termasuk, saudara. Lama-lama kalau dibiarkan ini jadi benci, saudara. Ya kan? Gemes. Gemes aku. Ini dari dulu sekarang nggak pernah berubah. Gemes aku. Geram. Apalagi saudara? Mau diterusin? Gondok. Orang Jawa bisa gondok, saudara. Ada N-nya di depannya, gondok. Gitu. Gondok itu termasuk salah satu salah satu unsur kebencian, saudara. Coba bayangin, kalau saudara gondok terus seminggu, saudara akan benci orang itu. Iya kan? Saudara geram sama orang itu seminggu, tiap hari geram, saudara akhirnya benci sama orang itu. Apalagi gregetan. Ayo, siapa yang gregetan tadi pagi? Gusar. Jengkel. Masih banyak lagi, enggak saya sebutkan semua, nanti habis saudara. Kesal. Mangkel. Marah. Muak. Muak dengan perbuatannya. Lama-lama ini akan menjadi kebencian, saudara. Sebel. Sengit. Sewot. Termasuk di dalamnya, saudara. Masih banyak lagi, ini baru beberapa. Saudara, mari kita harus berhati-hati. Bukan perbuatan kita, tapi di hati kita jangan sampai rasa kebencian itu keluar dan berkembang. Kenapa sih kok masih ada kebencian di manusia? Karena benih dosa itu loh, saudara. Selama kita tidak taat sepenuhnya akan kebenaran firman Tuhan dan mengaku kepada Tuhan, pengampunan dari Tuhan, akar kebencian, benih kebencian masih selalu ada. Satu lagi ini, suka membeda-bedakan, sok pinter sendiri, nah itu juga termasuk, saudara. Kalau merasa paling pinter akhirnya, oh kamu bisanya apa sih?
mulai mengejek, saudara. Mengejek, lama-lama menjadi sudah nggak tahu, saudara. Karena kebencian akan menimbulkan pertengkaran. Tetapi firman Tuhan katakan, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amin. Kasih Kristus yang sudah dicurahkan dalam hidup kita. Seharusnya itu kita bagikan karena kita sudah berlimpah dengan kasih. Kita berlimpah dengan pengampunan. Berikan pengampunan, berikan kasih. Saudara, saya percaya. Di dalam perjanjian lama tadi di Imamat dikatakan, di dalam hatimu. Luar biasa, saudara. Enggak ada orang tahu kalau saya lagi gemes sama istri saya, enggak ada yang tahu. Dia juga enggak tahu, saudara. Kadang-kadang di dalam gitu aja kan. Mungkin saya sendiri lainnya enggak pernah kok enggak tahu. Saya percaya kita semua punya hati gemes. Punya enggak terima apa yang dia lakukan. Enggak puas dengan apa yang dia lakukan. Ini timbul dalam hati kita. Kenapa sih? Tuhan Yesus enggak gitu sih. Dia dicaci, dia diolok-olok, diem saja. Seharusnya kita seperti itu, saudara. Hati kita harus seperti Yesus Kristus. Karena Roh Kristus, Roh Kudus, Roh kasih, Roh pengampunan itu ada dalam hidup kita. Seharusnya kita terima saja orang lain. Mereka yang bertanggung jawab. Kita masing-masing mempertanggungjawabkan hidup kita kelak di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam perjanjian baru, saudara, lebih keras lagi ini, saudara. 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ini serius, saudara. Sekarang nih ya, sekarang, hari ini. Seandainya Tuhan Yesus datang hari ini, tahu-tahu nongol dari pintu, siap enggak kita? Enggak ada seorang pun yang tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Tapi siapkan hati saudara, setiap saat, setiap detik, setiap hari, siapkan hati kita. Jangan sampai ada kebencian dalam hidup kita. Terus apa yang harus kita lakukan, saudara? Hanya satu hal yang harus kita lakukan. Satu hal yang harus kita lakukan. Kita percaya kepada Dia. Kita percaya akan kuasa Roh Kudusnya yang dipercayakan kepada kita. Kita percaya bahwa Roh Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Ingat itu. Ketika saudara marah, Tuhan Yesus ada. Ketika saudara dicaci maki, Tuhan Yesus ada bersama saudara. Saudara, mari kita sama-sama memiliki satu komitmen, yaitu komitmen untuk kekekalan. Komitmen untuk hidup untuk masa depan. Hidup di dalam kekekalan. Karena apa yang ada di dunia ini hanya sementara, saudara. Minggu lalu Pastor Nindo katakan, kekayaan segitu banyak itu enggak ada artinya. Akhirnya kita hanya tinggal di rumah 1x2. Enggak ada listrik, saudara, enggak ada lampu di sana, saudara. Gelap gulita, baju cuma tinggal satu, itu saja. Kalau ini kadang-kadang cuma di atasnya aja, bawahnya sudah enggak pakai apa-apa, saudara, kan ditutupin. Pernah enggak saudara ini menyimak peti mati? Yang dilihat kan dari sini ke atas. Bawahnya dipakein, enggak tahu, saudara. Mungkin sepatu juga kagak, celana juga kagak. Kan ditutup dari sini. Kelihatan cuma sini dasinya aja kelihatan. Saudara, berapa baju saudara saat ini?
20 pasang, 30 pasang, 40 pasang, 50 pasang. Berapa sepatu saudara? Berapa harga sepatu saudara? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Mungkin waktu kita di peti mati, sepatu yang ribuan itu nggak dipakai saudara. Celana yang bermerek juga nggak dipakai kan. Hanya tinggal satu jas ini saja. Boro-boro kalau punya jas. Nah, saudara, mari kita perema. Apa yang ada di dunia ini sementara. Jangan sampai hidup kita digerogoti dengan rasa kebencian. Saya percaya ini suatu hal yang serius. Saya percaya ini pesan Tuhan yang harus kita lakukan sama-sama. Saudara, saya mendapatkan ini saya gentar sekali saudara. Jangan-jangan masih ada hal-hal yang tersembunyi di dalam hati saya untuk benci sama seseorang. Jangan-jangan masih ada pengalaman-pengalaman masa lalu yang saya alami yang menyakitkan. Sampai hari ini saya baru mengampuni orang itu. Itu masih ada saudara. Saatnya sekarang kalau saudara diingatkan hari ini atau saat ini, minta ampun kepada dia. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun akan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu doa yang luar biasa, saudara. Komitmen untuk hidup di dalam kekekalan. Bapak kami percaya anak-anakmu saat ini Tuhan mau mengambil komitmen untuk hidup bersama-sama dengan Engkau, untuk hidup mengenal Engkau lebih lagi, mengasihi Engkau. Kami berkomitmen Tuhan untuk berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau hidup Tuhan, membuang segala akar kebencian, segala benih-benih dosa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar dari hidupku, Engkau keluar dari pikiranku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam surat Filipi 2 ayat 12 dikatakan demikian saudara. Hai saudara-saudaraku kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar itu dengan serius saudara. Saya serius dengan hidup kekal nanti. Ini bukan perbuatan-perbuatan jasmani yang keluar, tapi dari hati kita keluar saudara. Kita benar-benar setia taat kepada Tuhan. Kenapa saudara? Bahaya besar akan terjadi ketika saudara masih menyimpan kebencian, rasa geram, rasa enggak suka, rasa enggak mau ketemu, rasa enggak ada hubungan lagi saudara. Bahayanya luar biasa saudara. Kita tidak akan bersikap objektif terhadap orang itu. Ya, apapun yang dilakukan dia, baik atau enggak kita enggak suka. Dia begini, dia waduh enggak suka. Ya. Semuanya buruk di mata kita. Enggak ada yang baik. Jadi kacamata kita bukan kacamata kehidupan lagi, saudara. Tapi kacamata kebencian. Kalau itu tetap ada dalam hidup kita. Tapi percayalah, kalau kita mau taat dan setia kepada Roh Tuhan, Roh Kudus yang dipercayakan dalam hidup, pasti Dia berkata-kata kepada kita. Persoalannya, benar-benarkah kita percaya kalau Roh itu ada dalam hidup kita? Hal yang kedua, kebencian itu akan menjalar kepada orang lain. Nah ini yang bahayanya di sini saudara. Kita benci karena semua orang teman-temannya dia. Kita udah jangan kamu bergaul sama dia. Jangan kamu deket-deket sama dia. Ya kan? Ada saja saudara.
Walaupun dia sudah berubah, tapi kita tidak merasakan dia sudah berubah. Saudara, bahayanya kalau sudah ini menjalar kepada orang lain itu, kita adalah menyebarkan kebencian. Kita menyebarkan kebencian, saudara. Saudara, berarti kita melakukan penyesatan kepada orang lain. Yang seharusnya orang ini enggak ada hubungannya dengan dia. Tetapi kita provokasi sampai orang ini benci juga dengan orang yang kita benci. Itu adalah penyesatan. Karena kita menyebarkan kebencian. Kenapa penyesatan? Penyesatan adalah kita mempengaruhi orang untuk menjadi benci, untuk menjadi pembunuh. Sesat. Saudara, di dalam politik dunia terjadi hal-hal yang ini. Saya ingat masih zamannya Ahok dan Anies, saudara. Pesebar kebencian itu di mana-mana, saudara. Orangnya di Indonesia, sampai di Australia ada orang yang benci Anies, saudara. Kenapa? Karena diberitakan semuanya, saudara. Ada berita-berita begitu, kita ikut di dalamnya. Kita enggak merasa kalau kebencian itu membawa kita enggak layak di hadapan Tuhan. Kita menyia-nyiakan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Karena ada kebencian, enggak suka ini, enggak suka itu. Menjelekkan ini, menjelekkan itu. Yang klasik sekali, saudara. Semua suka makan, bukan? Suka makan di restoran. Kalau kita enggak senang, saudara. Masakannya enggak enak. Sebenarnya yang salah siapa sih? Kan kita. Kenapa kita menyebarkan ke orang lain kalau masakannya enggak enak? Orang lain yang padahal restoran juga ramai, saudara. Orang lain juga senang di situ. Cuma kita aja enggak senang. Enggak cocok. Kita mengajak orang lain, jangan ke situ, udah enggak enak. Pelayannya cuek-cuek. Masak piring dilempar-lempar. Memang kita enggak bayar. Enggak, saudara. Seringkali kita enggak menyadari kalau kita menyebarkan kebencian. Kita membunuh rezeki orang, saudara. Saya selalu berkata gini selama orang-orang, saya katakan lagi di sini, saudara. Kalau ke restoran, kalau enggak enak, bilang aja ini enggak cocok buat saya. Selesai. Kalau kamu cocok silakan. Kan memberkati. Jadi mulut kita ada madu di tangan kanan kita. Madu di tangan kiri kita. Amin. Belajar, saudara. Waduh Pak, enggak mungkin saya bisa melakukan itu. Kenapa enggak mungkin? Bukankah saudara orang yang percaya? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita harus melakukan hal-hal yang mustahil, saudara. Enggak ada yang mustahil bagi kita. Semua bisa kita lakukan bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, saudara. Jadi jangan sekali-kali menjadi penyebar, penendam, saudara. Membawa orang lain jadi berdosa juga kan. Kita menyebarkan kebencian, kita pembunuh orang lain jadi pembunuh juga, saudara. Ini pembunuhan yang pembunuhan massal, saudara. Bukan massal, pembunuhan berjamaah. Itu yang cocok, saudara. Jadi mau jadi pembunuh ngajak orang lain jadi pembunuh juga, saudara. Ini berita yang paling gencar di Indo saat ini, saudara. Saudara yang ngikutin berita Indo, Pak Sambo gitu ya. Di mana-mana saya di Indonesia tiap hari beritanya ini terus saja, saudara. Dia membunuh berjemaah, saudara. 97 orang ikut ambil bagian di dalamnya. Wah, luar biasa.
Seandainya saya berkata di sini, saudara, ayo kita rame-rame membunuh orang di sana. Berarti saya mau berjemaah, saudara. Orang itu, saudara, yang tahu nggak itu? Yang berdiri di situ itu. Orangnya begini, orangnya begini. Masa sih nggak percaya, nanti saya tunjukin. Masa nggak percaya? Aku mau bernyanyi, mau sumpah, aku yang mengalaminya sendiri. Saya langsung, ini beritanya dari situ. Seringkali saudara, tanpa disadari, kita membawa penyesatan yang seharusnya kita dari dalam hati kita keluar air yang menghidupkan, air kehidupan. Makanya Firman katakan, pikirkan yang manis-manis, ucapkan yang manis-manis, pikirkan yang kudus, yang baik-baik. Ada dalam pikiran kita. Enggak bisa. Bisa, saya pikir bisa. Cuma kadang-kadang kita enggak mau. Seringkali kita enggak mau sakit, saudara. Saudara dicaci maki orang itu sakit, saudara. Saya pernah dicaci maki orang, sakit, saudara. Sakit sekali, sampai sekarang masih sakit, saudara. Tapi hari ini saya mengampuni dia. Saya mengampuni dia seperti Tuhan Yesus katakan, ampuni dia Tuhan. Karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Ketika Tuhan Yesus kayu salib, dia dibunuh. Saudara, kalau kita dibunuh paling kita cari, ayo bunuh sekali lawan dia. Tapi Tuhan Yesus enggak, saudara. Ampuni Tuhan dia. Karena dia enggak tahu apa yang dia lakukan. Itulah seharusnya ucapan yang memberikan kehidupan. Ucapan yang memberikan teladan. Teladan baik. Kebencian. Kita akan berusaha menghukum orang itu. Seringkali kita doakan, biarlah kamu celaka juga. Awas ya. Nanti ketabrak juga kamu. Rasain lu. Sama juga saudara. Kalau kita sudah mulai lihat yang orang yang kita benci mengalami kecelakaan, terus hati kita rasain lu. Itu sama sih kita pembunuh saudara. Jadi ingat saudara, kebencian bukan dari Tuhan. Karena Tuhan itu kasih. Tidak ada kebencian satupun. Karena kita ini dari tempat yang gelap dibawa ke tempat yang terang, saudara. Susah untuk berubah. Sama juga saudara dari Marubra dibawa ke Kingsford, saudara. Siapa yang sudah nyaman di sini? Masih ada yang belum nyaman, saudara. Buktinya apa? Buktinya masih ada di rumah tuh, lihat tuh, dia masih lihat di masih merasakan nyaman, saudara. Di dalam Yesus enggak ada kenyamanan. Bayangkan saudara, seandainya Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu itu, nanti aja dulu dah. Waktunya dia disalib, ya nanti ini udaranya masih kurang bagus, masih banyak penyakit, nanti saja Tuhan, saya disalibkan nanti saja. Enggak ada saudara, semua tepat pada waktunya. Saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk memiliki hidup dan hidup yang berkelimpahan. Limpah dengan pengampunan, limpah dengan kasih. Menjauhkan hati kita dari kedengkian. Saudara, enggak ada satu orang pun yang lebih baik dari semuanya. Kita sama-sama di dalam satu boat yang sama. Orang-orang ini bilang same boat, saudara. Kita sama-sama orang berdosa. Kita orang yang dipanggil oleh Tuhan. Diselamatkan oleh Tuhan. Kita punya kemampuan masing-masing. Kita harus mulai bisa menerima satu sama lain. Kita sudah mengaku. Sering kita mengaku sudah menerima Kristus. Seringkali kita menerima, ya aku menerima Kristus. Tapi ingat, apakah hidupku sekarang ini
masih ada kebencian, masih ada rasa sewot, ada marah, ada benci, iri hati. Apakah kita sudah mengaku terus terang kalau Kristus terang itu sudah ada dalam hidup kita? Saudara, tanpa kita sadari, kita sedang mengambil selimut dari setan, dari iblis, selimut kegelapan sedang kita pakai. Seharusnya tidak ada selimut hitam lagi, tapi adalah selimut yang putih, selimut yang suci, perkataan yang suci, pikiran yang suci, pikiran perkataan-perkataan yang memberikan semangat kepada setiap orang lain. Saudara, kebencian membuat kita menjadi seorang pembunuh. Kebencian membuat kita menjadi seorang pendusta. Kenapa saudara? Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, saudara. Kontradiksi yang dikatakan dan yang diperbuatnya. Dua hal yang berlawanan, saudara. Berbeda sekali. Kita merasa menjadi orang yang benar. Kita merasa menjadi orang yang tidak pernah bohong. Seringkali kita nggak sadar, saudara. Saudara punya WA semua kan ya? Ya, ada WA, ada WA semua. Kalau WA-nya dibaca biasanya centreng biru kan? Ya, tapi banyak di antara kita nggak mau ngaku kalau kita sudah baca. Centreng birunya dimatiin. Itu salah satunya, saudara. Kita nggak mau kalau dia sudah baca, karena kita sebel sama dia. Beritanya ini terus saja. Centeng birunya udah nggak ada lagi. Siapa yang merasa bersalah, minta ampun kepada Tuhan. Kalau mau sekarang juga, ganti. Centeng birunya balikin lagi. Saudara, kita harus jujur. Kalau sudah dibaca ya dibaca. Tapi sudah dibaca tapi supaya dia nggak tahu. Ya enggak? Ini yang kecil sepele. Tapi sedikit demi sedikit menjadi bukit, saudara. Kebencian akan timbul dari dalam hidup kita. Kenapa? Merasa enggak enak, merasa enggak nyaman dapat berita dari dia. Saudara, mari kita balik. Hidup kita. Hidup kekekalan hidup kita. Kita harus serius sekali dengan takut dan gentar serius menghadapi hidup ini, saudara. Enggak ada waktu lagi. Oh masih lama, saya sekarang masih 30, belum 70, masih lama untuk meninggal. Siapa bilang? Saudara di kuburan sana lihat, mulai dari 1 bulan sampai 150 tahun ada di sana. Jadi mati dan hidup bukan karena umur, saudara. Hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Kalau kita sudah siap, sudah waktunya, ya kita dipanggil. Kita pergi ke gym, kita minum makan sehat, minum semuanya. Kalau sudah waktunya dipanggil, ya panggil, jalan saja. Enggak ada orang bisa nolak. Enggak bisa nolak, saudara. Makanya sekarang, yang enak sekarang ini senyum saja satu sama lain. Dimarahin ya senyum aja, biar dikatain dasar. Dasar apa? Orang apa kalau ketawa terus, saudara? Biarinlah. Yang penting kita benar di hadapan Tuhan. Kita berterus terang kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan kita benar, di hadapan orang kita juga benar. Ya, apalagi? Apalagi saudara? Camkan sekali lagi. Benar-benarkah enggak kita mau serius bertemu dengan dia? Seringkali aku sudah selamat, sekali selamat tetap selamat. Ya, kalau enggak itu enggak ada firman Tuhan di sini. Di kitab Wahyu, ayat terakhir saudara. Kitab Wahyu 21, ayat yang ke-8. Berbunyi demikian saudara. Tetapi
orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang sejuk dan nikmat, nyaman. Hai saudara, saya sampaikan ini bukan saudara harus berbuat baik, tetapi saudara harus benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Sudah jelas saudara, pembunuh. Saya pun pernah jadi pembunuh saudara. Mungkin sekarang masih jadi pembunuh juga saudara. Sedikit-sedikit masih ada rasa benci saudara. Masih ada. Akui saja saudara. Walaupun sudah sekian lama saya mengakui masih kadang-kadang masih suka kesel sama istri. Istri juga gitu, kadang-kadang kesel sama saya. Sama, saling kesel saudara. Ya, itu manusia. Kita nggak bisa 100% saudara. Tapi kita bisa belajar mulai sekarang ini. Terima satu sama lain apa adanya. Ya, terima apa adanya. Saya percaya. Tidak ada seorang pun yang mau mati di kematian kedua nanti saudara. Kita hidup sekali di dalam dunia, hidup yang kedua kali bersama Kristus. Enggak ada kematian kedua bagi orang yang percaya kepada Dia dan bergantung sepenuhnya kepada Dia. Terima satu sama lain seperti adanya mereka. Ada orang yang cerdas, ada orang yang cerdas, tetapi semuanya sama. Roh yang ada di dalam hidup kita sama dari surga, Roh Kudus Tuhan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapak kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Atas peringatan yang sudah Kau sampaikan kepada setiap kami. Tanpa kami sadari Tuhan, kami tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang pembunuh-pembunuh yang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan akan segala kesalahan kami. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, agar apa yang kami lakukan mulai hari ini dan selanjutnya Tuhan, bisa berkenan dengan Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang sudah Kau percayakan dalam hidup kami ini menuntun kami, mengingatkan kami bahwa ada kehidupan kekal nanti Tuhan. Biar Tuhan kami berkomitmen untuk berlari-lari sampai ke tujuan kehidupan kekal yang sudah Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas kepercayaan-Mu. Kasih setiamu yang sudah Kau sampaikan sampai hari ini Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Apapun yang kami lakukan, Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap mengampuni kami. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni pasangan kami Tuhan. Ampuni teman-teman kami. Ampuni tetangga kami. Ampuni semua Tuhan. Ampuni kalau kami merasa paling benar. Ampuni kami Tuhan kalau kami merasa yang paling penting. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas segala pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah setiap kami, memeteraikan kami bahwa kami adalah milik-Mu Tuhan. Milik-Mu, umat-Mu yang kudus,
dan tak bercela di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau mengakui Engkau adalah Tuhan kami. Engkau Allah kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Bapa, tilik setiap hati kami. Kalau masih ada hal-hal yang masih tersembunyi, kiranya Engkau Tuhan akan meluruskan jalan mereka. Supaya setiap mereka layak di hadapan-Mu, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.